Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memulai ibadah Minggu 28 Juni 2020 dengan tema Upah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di bawah Allah yang besar, kebetulan kasih yang bagi-bagi. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dalam nama Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yakni upah di dalam Tuhan. Ayat pembuka kita diambil menurut Kolose 3 ayat yang ke-24 yang berbunyi, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang diberikan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Marilah kita semua memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti
Ya Tuhan, seminggu sudah kami mencoba menghidupi ajaran-Nya dalam hidup kami. Tapi kami sadar bahwa kami melakukan banyak kesalahan dalam hari-hari kami. Kami kembali memohon pengampunan dari-Mu dan ajarkan kami selalu untuk memperbaiki kehidupan kami. Amin. Lagu penyesalan dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggilku supaya ku tetap di bawah surgamu. Aku datang Tuhan padamu. Marilah kita bangkit berdiri dan menerima berita anugerah dari Tuhan menurut 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 40, Ajaib Besar Anugerah. Ajaib besar anugerah mengampuni hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam minggu ini kami tetap diberikan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah tuntunan-Mu bukan hanya melalui kehidupan kami sehari-hari, tetapi juga dalam hari ini, biarlah firman Tuhan kembali menuntun kami. Kiranya Tuhan mau buka hati, pikiran kami, ketahtahlah dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami benar-benar bisa menghayati pesan firman Tuhan yang kami sebentar lagi dengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah pada hari ini kita bersama memperhatikan pembacaan Injil dari Matius 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Upah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita pikirkan bersama, kata upah seringkali jarang dibahas sebagai topik renungan atau warta begitu ya. Seringkali kita umat Kristiani lebih suka mengganti dengan kata berkat. Begitu. Kenapa sih upah itu kok nggak pernah dipakai atau jarang lah dipakai? Karena upah itu lebih berbicara tentang hubungan yang profesional begitu ya. Kok umat percaya ngomongnya upah sih? Jangan-jangan nanti kita fokusnya sama imbalannya. Atau mungkin kita tidak tulus untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menarik bahwa pada hari ini kita melihat Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa ada kata upah. Maka dari itu tema kita hari ini merenungkan upah di dalam Tuhan itu seperti apa. Dan yang kemudian Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kemudian Tuhan Yesus ingin sampaikan dengan upah ini? Apakah Tuhan ingin umatnya ikut Dia karena ada iming-imingnya? Apakah Tuhan menjanjikan sesuatu yang dari awal membuat orang tergiur, sehingga itu semua membuat banyak orang menyembah Dia? Sepertinya Bapak Ibu Saudara, yang lebih terasa dalam firman Tuhan hari ini adalah bahwa orang-orang yang mengikut Dia itu semua dijamin tentang sebuah janji. Ada yang akan Tuhan berikan bagi mereka yang taat mengikut Dia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, hari ini Injilnya cukup singkat. Ada 3 ayat dari 40 sampai 42. Di ayat 40 dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Ayat yang pertama di hari ini Bapak Ibu Saudara cukup menarik. Tuhan Yesus mengatakan tentang siapa yang menyambut. Dan kemudian apa dampak dari menyambut itu? Dan digambarkan di sini dari tingkat yang paling bawah, paling rendah, yakni kita manusia biasa, umat-umatnya, para hamba-hambanya. Dari situ siapa yang menyambut manusia yang mengikut Tuhan, yang jadi hamba-hambanya Tuhan, itu berarti dia juga menyambut yang mengutus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa yang menyambut aku, itu pun dia berarti menyambut yang mengutus aku sendiri, yakni Bapa di sorga. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu berarti Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita semua, orang-orang yang diutus Dia, diutus Tuhan, itu sama saja kehormatannya, itu semua sama seperti yang mengutus sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak pernah memikirkan seperti itu, yang saya sih siapa sih begitu. Saya ini kan cuma orang biasa, penuh dengan kekurangan. Masa saya sama kehormatannya seperti yang mengutus saya, Tuhan begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingat sebuah pengalaman waktu saya SMP di Pekalongan.
suatu hari bude saya sakit, kemudian meminta saya pergi ke apotek. Saya diberikan uang 50.000. Padahal obatnya paling cuma 5.000 perak atau bahkan kurang daripada itu. Sekitar 4 ribuan berapa lah begitu. Lalu saya pergi naik sepeda, saya bawa 50.000 itu hanya membeli 1 strip obat saja. Jadi pastinya cuma membutuhkan uang 4 ribuan sekian itu. Tapi karena saya itu masih kecil, SMP begitu ya, mungkin masih agak lugu kelihatannya, si apoteker bilang ketika saya menyerahkan uang 50-an itu, wah nggak ada deh, nggak ada kembalian. Lalu apa yang terjadi? Saya disuruh untuk nukarkan dulu uang itu, supaya jangan terlalu besar, supaya nanti ada kembaliannya. Lalu saya cari sekeliling apotek itu, kebetulan lagi ada yang tutup warungnya, kemudian yang di warung dekat situ juga sedang tidak ada pecahan-pecahan yang lebih kecil gitu. Intinya adalah saya tidak bisa menukarkan uang itu. Lalu kemudian saya berpikir, aduh bagaimana ini ya, si apotekernya nggak mau menjualkan obatnya. Lalu saya kemudian memilih untuk pulang. Saya bilang kepada bude saya, bude, saya nggak bisa beli obatnya. Kenapa? Karena nggak ada kembaliannya. Ah, bohong itu apotekernya. Ya, tadi bilangnya begitu, gimana? Udah, sana balik lagi ke apotek dengan masmu sekarang. Mas saya ini usianya sudah 20-an sekian gitu, hampir 30 waktu itu. Kemudian saya berangkat kembali ke apotek bersama mas saya ini, dan kemudian mas saya ini kemudian melihat apoteker ini. Ketika saya disuruh membeli obat kembali, dah sana beli, mas lihatin dari sini. Si apoteker lihat, saya datang bukan hanya sendiri lagi. Saya sudah datang dengan motor, dengan saudara yang jauh lebih besar usianya. Lalu ternyata betul, uangnya ada, kembaliannya. Berarti Bapak Ibu Saudara, di sini kan bisa terlihat bahwa si apoteker itu hanya melihat saya sebagai seorang bocah biasa yang tidak perlu dihormati, yang bisa dia perlakukan sesukanya. Tetapi ketika yang mengutus itu datang, langsung dia berubah cara pandangnya. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 40 dikatakan, kalau kita umatnya diutus Tuhan melakukan kehendaknya, maka demikian seperti itulah kira-kira seperti pengalaman saya tadi, bahwa Tuhan akan menjaga kehormatan kita karena dialah yang mengutus kita. Seringkali kita mungkin umat-umat percaya mengatakan, wah mengikut Tuhan itu susah, banyak sekali tantangannya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, di awal-awal ayat pasal 10, Tuhan Yesus mengatakan banyak tentang penderitaan menjadi pengikut Kristus. Tetapi toh di ayat 40 ini Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan disambut. Barang siapa yang menyambut kamu itu seperti menyambut aku sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara pembukaan kita sebagai upah. Bahwa kita sebagai utusan itu kehormatannya di dalam Tuhan tidak main-main. Dan itu berarti Tuhan juga tidak pernah main-main mengutus siapapun yang Dia perkenankan untuk mengerjakan kehendaknya. Dan di ayat 41 kalau kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Salah satu cerita sekolah minggu Bapak Ibu Saudara yang paling saya ingat adalah tentang kisah Nabi Elia yang berkunjung ke daerah bernama Sarfat. Di situ dia mengunjungi seorang janda yang tinggal bersama anaknya, satu anak, dan ternyata di daerah Sarfat itu tengah ada kekeringan. Susah sekali mencari bahan makanan, tetapi Tuhan utus Elia untuk bisa ke sana, lalu Elia diperkenankan untuk tinggal di rumah janda itu. Sewaktu Elia pertama kali masuk ke sana, si janda berkata, Tuhan, saya sudah tidak punya apa-apa. Tinggal ada segenggam tepung ini sama sebuli minyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah membaca cerita ini, kita tahu hasilnya apa. Ketika si janda ini akhirnya memutuskan, ya sudahlah, saya terimalah Bapak ini gitu, dalam rumah saya.
seorang nabi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Minyak dan tepungnya tidak pernah habis sampai Tuhan berkenan menurunkan hujan di daerah Sarfat. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu besar kasihnya kepada kita yang diutus sampai-sampai yang menyambut orang-orang yang di dalam Tuhan itu pun mendapat upah yang sama seperti yang kita terima. Seorang nabi disambut, berarti orang yang menyambut itu juga menerima upah seorang nabi. Orang yang benar diutus, ada yang menyambut, dia juga menerima sebagai upah orang benar. Kita melihat ada banyak sekali contoh-contoh di Alkitab. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ingat. Upah kita, bahkan upah yang menyambut kita pun tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya nabi, bukan hanya orang benar, tetapi di ayat 42 ternyata Tuhan mengatakan orang-orang yang kecil itu pun juga dikasihi Tuhan. Maka Tuhan berkata, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada orang-orang kecil ini, upahmu tidak akan kutinggalkan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kita dengan kebaikan yang sama, ternyata pun itu terhitung sebagai hal yang dipandang baik oleh Tuhan. Dan disitulah Tuhan bilang, upahmu tidak akan pernah terlewat. Memang betul Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengatakan dipatok upahnya apa sih? Apakah sama semua orang? Setiap orang upahnya itu? Tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan upahmu itu akan aku berikan. Dan di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, kata upah itu berarti juga ganjaran. Jadi sebenarnya bisa berkonotasi buruk atau baik. Tapi yang namanya ganjaran Bapak Ibu Saudara itu pastinya setimpal. Tidak ada ganjaran yang tidak setimpal, karena itu namanya bukan ganjaran. Tetapi itulah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan janjikan kepada kita. Maka pertanyaannya pada hari ini bagi kita semua, ketika kita hidup di dalam Tuhan, yakinkah kita bahwa Tuhan akan menjamin apapun yang menjadi keluh kesah kita, apapun yang harusnya menjadi bagian kita, meskipun dalam kehidupan kita seringkali tidak bisa secara instan kita melihat upah itu. Itulah pertanyaan dan tantangan bagi kita semua, umat-umat percaya. Tetapi barang siapa yang berkeyakinan, yang beriman teguh, ini adalah sebuah berita yang baik, sebuah kabar sukacita bagi kita semua. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Marilah kita bersama mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul ini yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bersama menundukkan kita untuk bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan akan menjamin setiap orang yang hidup di dalam Engkau, bahwa Tuhan tidak akan menghilangkan hak orang-orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, ajarlah kami terus sebagai umat-Mu untuk bisa menghayati kehidupan kami ini, menghayati panggilan dan pengutusan kami di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah komunitas pelayanan di DKI. Ya Tuhan, kami pada hari ini juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami yang masih pada saat ini berkutat dengan permasalahan mengentaskan pandemi COVID-19 yang masih belum saja tuntas. Biarlah Tuhan juga yang mau memberikan jalan keluar kepada kami semua, terlebih lagi memberikan kami semua kekuatan ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari yang belum pernah kami hadapi sebelumnya. Ada banyak hal yang membuat kami ragu, ada banyak hal yang membuat kami takut untuk melangkah. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan ada selalu tersedia kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan dimanapun tempat, di seluruh gereja, dan juga terkhusus di GKI Cibadak, untuk pendeta konsulen kami, pendeta Iman Sugio Ibrahim beserta dengan keluarga, untuk para penatua, baik yang masih menjabat, baik yang akan turun, dan juga akan naik sesuai dengan pergantian periode, untuk para aktivis pengurus komisi, semua pelayan Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap jagai, tetap kobarkan api kerinduan kami untuk melayani Tuhan di dalam bidang-bidang pelayanan kami, supaya kami pun tetap menghayati bahwa kami semua diutus dan dipakai untuk mengerjakan karya Tuhan di jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, tidak lupa untuk para warga jemaat GKI Cibadak maupun simpatisan, biarlah Tuhan juga akan menyertai di dalam keluarga masing-masing, di tempat masing-masing, baik yang sedang sakit, baik yang pada saat ini tengah memiliki pergumulan, baik secara keluarga maupun juga secara pribadi. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan datang dan juga melawat kami satu persatu, memberikan kami semua penyertaan dan juga damai sejahtera Tuhan bagi setiap diri kami. Terima kasih ya Tuhan, doa syafaat ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita kembali bersyukur dengan mengembalikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bersama mengangkat pujian Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia dari teduh, Yesus abadi kepunyaanku, kau warisnya budi teduh, ciptaan baru rohmu, aku bernyanyi bahagia. Kau
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami telah mempersembahkan apa yang kami punya dari berkat-Mu sendiri. Sucikanlah persembahan ini dan tangan-tangan yang mengelolanya, supaya menjadi alat untuk pelayanan Tuhan di jemaat ini. Amin. Kita mengangkat pujian pengutusan kita dalam Kidung Jemaat 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami doa-Mu. Bila kami menikmati nikmat perbuatan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kau penawan yang setia, kawan hidup pendengar. Jauhkan kami dari dosa, ambil pulang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon dikenal. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon dikenal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Dengan demikian selesailah ibadah pada hari ini 28 Juni 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.